Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi anak-anak. Senang sekali pada kesempatan pagi hari ini kita dapat bertemu kembali walaupun dalam PJJ, pembelajaran jarak jauh. Seminggu kemarin kita udah break melaksanakan PTS dan remedi nilai kalian untuk semester 1, pertengahan semester 1. Untuk semester 1 ada yang 3 bab yang akan kita sampaikan. Yang kemarin yaitu bilangan, himpunan, yang terakhir yaitu persamaan linear satu variabel. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, siswa mampu memahami konsep persamaan linear satu variabel. Yang kedua, siswa mampu menyelesaikan persamaan menggunakan penjumlahan dan pengurangan. Yang ketiga, siswa mampu menyelesaikan persamaan menggunakan perkalian dan pembagian. Ya anak-anakku sekalian, tanpa kita sadari kita sering menggunakan perhitungan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali manfaat yang dapat kita ambil dalam menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Coba perhatikan gambar tersebut. Itu ada aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang. Ada banyak sekali ya, yaitu melakukan aktivitas jual beli alias dagang, baik menggunakan uang atau sistem barter. Dengan cepat mereka bisa menghitung keuntungan ataupun kerugian yang mereka dapat. Selain contoh di atas, kita juga bisa mengambil contoh lain. Misalkan saja ada seorang developer yang ingin membeli tanah. Untuk membangun perumahan, developer itu bisa memperkirakan berapa luas tanah yang harus dibeli dan berapa jumlah rumah yang harus dibangun supaya dapat mendapatkan keuntungan. Kejadian seperti itu dapat kita hitung menerapkan persamaan linear satu variabel. Ya anak-anakku sekalian, langsung aja pada pokok bab kali ini, yaitu persamaan linear dengan satu variabel. Persamaan linear dengan satu variabel adalah kalimat terbuka. Di sini ada kalimat terbuka ya, yang memuat variabel berpangkat 1. Ingat anak-anak ya, ada variabel berpangkat 1 dan dihubungkan dengan tanda sama dengan. Jadi tandanya pasti sama dengan, tidak boleh yang lain. Oke, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. X ditambah 5 kurang dari 8. Pak, apakah ini persamaan linear dengan satu variabel? Perhatikan. Variabel mana? Variabel di sini adalah X. Ini adalah variabel ya, berpangkat 1, benar. X pangkatnya 1. Bisa ditulis, bisa juga tidak. Tapi perhatikan di sini. Ada tanda kurang dari. Padahal di sini persamaan linear adalah menggunakan tanda sama dengan. Berarti ini bukan PLSV. Misalkan lagi yang kedua. Y dikurangi 1 sama dengan 7. Variabel pangkat 1 dan dihubungkan dengan sama dengan. Ini termasuk PLSV. Misalkan lagi A pangkat 2 plus 5 sama dengan 12. Perhatikan variabelnya di sini adalah pangkatnya 2, sedangkan persamaan nilai satu variabel berpangkat 1. Berarti ini bukan persamaan linear satu variabel. Yang terakhir, B dikurangi 4 sama dengan 9. Udah jelas ya? Ini adalah persamaan linear satu variabel. Mudah bukan? Oke, tadi ada kalimat terbuka. Apa sih Pak kalimat terbuka itu? Kalimat terbuka adalah kalimat yang mengandung satu atau lebih variabel dan belum diketahui nilai kebenarannya. Jadi kebenarannya belum diketahui. Dengan kata lain, kalimat yang belum bisa dikatakan
apakah itu benar atau salah. Contoh lebih jelasnya perhatikan ini. 8 tambah 5 sama dengan 20. Ini persamaan linear satu variabel ya. Variabelnya pangkat 1 dan dihubungkan dengan tanda sama dengan. Kalimat tersebut akan bernilai benar apabila dikasih nilai angka Y-nya itu 12. 12 tambah 8, 20. Tapi jika diganti dengan 10, maka kalimat contoh tersebut dikatakan salah karena hasilnya nanti adalah 18. Itu adalah dinamakan kalimat terbuka. Yang selanjutnya yaitu kalimat tertutup. Kalimat tertutup adalah kalimat matematika yang sudah dapat dinyatakan benar. Jadi udah benar-benar kalimatnya benar. Contoh, ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta. Udah benar ya. Terus 2 tambah 3 sama dengan 5. Jelas sekali. Dan Surabaya adalah ibu kota Jawa Timur. Oke, langsung aja kita ke sub materi. Persamaan linear satu variabel atau PLSV. PLSV adalah persamaan yang hanya memuat satu variabel dengan pangkat tertinggi 1. Bentuk persamaan linear satu variabel dalam X sebagai berikut. Perhatikan. AX plus B sama dengan 0, di mana X-nya adalah variabel. Variabel itu adalah lambang atau abjad. Berarti kalau abjad berarti A, B, C, D dan seterusnya ya sampai Z. A-nya sendiri adalah koefisien dari variabel angka yang memuat variabel di sini ya. Dan A tidak boleh sama dengan 0. B adalah konstanta. Konstanta adalah bilangan yang berdiri sendiri, tidak ada variabel ataupun yang lain. Contoh P ditambah 6 sama dengan 10. Persamaan tersebut hanya memuat satu variabel, betul ya. Dan pangkat tertinggi yaitu 1. Koefisiennya mana? Ini tidak memuat. Koefisiennya ini ya, yaitu 1 tidak boleh sama dengan 0 dan konstantanya adalah 6. Jadi persamaan tersebut merupakan persamaan linear satu variabel. Selanjutnya yaitu persamaan ekuivalen. Sama ya. Dua persamaan ekuivalen adalah dua persamaan yang memiliki penyelesaian sama. Jadi hasilnya yang kiri sama yang kanan sama. Persamaan ekuivalen dapat dibentukkan sebagai timbangan. Timbangan kan harus seimbang ya. Berat antara kiri dan seberat kanan juga harus imbang. Untuk mendapatkan persamaan ekuivalen dapat dilakukan dengan cara. Ada beberapa cara. Bapak di sini menggunakan satu cara aja biar kalian bisa lebih mudah. Yang pertama, menyelesaikan persamaan menggunakan penjumlahan dan pengurangan. Caranya yang pertama adalah memindahkan ruas penjumlahan. Jadi kalau ada penjumlahan dipindah ke ruas sebelah kanan, tanda sama dengan tadi, itu adalah menjadi pengurangan. Dan sebaliknya, dari ruas pengurangan dipindah ke ruas kanan menjadi penjumlahan. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Di situ ada X dikurangi 5 sama dengan 8. Oke, X variabel berpangkat 1 dihubungkan dengan tanda sama dengan. Betul ya? Ini persamaan linear satu variabel. Untuk menyelesaikannya, oke, memindahkan ruas penjumlahan atau pengurangan. Di sini ada pengurangan ya. Pengurangan kalau dipindah ke ruas kanan sama dengan ini ya, itu menjadi penjumlahan. Berarti bisa kita tulis X sama dengan 8 karena ini pengurangan, pindah ke sini jadi penjumlahan. Jadi X sama dengan 8 tambah 5 berapa? 13. Pintar. Oke, sekarang kita buktikan ya. X-nya kita ganti dengan 13 dikurangi 5 sama dengan 8. 13 dikurangi 5 berapa? Ya, 8 sama dengan
Jadi imbang antara ruas kiri dan ruas kanan itu hasilnya sama. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah HP-nya atau X-nya adalah 13. Mudah kan? Sangat mudah sekali, saya yakin kalian bisa. Nah, itu adalah cara yang paling mudah. Yang ke B, 2X plus 3 sama dengan X plus 7. Pak, di sini ada 2X. Di sini konstanta ya, tidak memuat variabel. Apakah bisa dijumlahkan? Tidak bisa, anak-anak. Jadi kita gabungkan dulu yang sama-sama variabel. Di sini ada 2X, di sini ada X. Kita gabungkan terlebih dahulu. Nah, karena ini positif, berarti pindah ke sini jadi negatif 2X. Ini X-nya positif, pindah ke sini jadi negatif. Ini positif, pindah ke sini jadi negatif. Ya, jadi dikelompokkan dulu yang sama-sama variabel. 2X dikurangi X sama dengan X, 7 dikurangi 3 adalah 4. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 4. Oke, mudah sekali ya. Itu adalah pengurangan dan penjumlahan pada persamaan linear satu variabel. Yang kedua, ini cara Bapak ya, memindahkan ruas perkalian menjadi pembagian dan sebaliknya memindahkan ruas pembagian menjadi perkalian. Jadi kalau di sini perkalian dipindah ke kanan menjadi pembagian, kalau di sini pembagian pindah ke kanan jadi perkalian. Oke, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Di sini ada X dibagi 2 sama dengan 3. Pembagian pindah ke ruas kanan dijadikan perkalian. Jadi X sama dengan, ini karena pembagian pindah ke sini dikalikan 2. X sama dengan 6. Udah kan? Jadi ya himpunan penyelesaiannya adalah 6. Itu untuk pembagian dirubah menjadi perkalian. Sekarang yang perkalian soal yang B. 3X sama dengan 21, di sini perkalian ya. Seperti yang dikatakan tadi, perkalian kalau dipindah ke ruas kanan menjadi pembagian. Jadi X sama dengan 21 dibagi 3 berapa yo? Hasilnya adalah 7. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 7. Mudah sekali bukan? Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu apabila gabungan dari operasi di atas. Tadi ada operasinya adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang pertama, gabungan ya, ada perkalian, ada pengurangan, ada penjumlahan. 3X dikurangi 5 sama dengan X plus 7 ya. Pak, gimana caranya? Seperti yang saya katakan tadi adalah digabungkan yang sama-sama punya variabel. 3X karena ini positif pindah ke sini jadi negatif. 3X dikurang X sama dengan 7, negatif pindah ke sini jadi 5. 3 dikurangi 1 sama dengan 2X. 7 tambah 5 12. X sama dengan 12 bagi 2 sama dengan 6. Mudah bukan? Misalkan lagi, jadi himpunan penyelesaiannya adalah 6 atau X-nya 6. Misalkan lagi 7X dikurangi 6 sama dengan 2X plus 4. Oke. Di sini karena di sini tidak ada variabel, berarti kita kelompokkan dulu yang sama-sama variabel. 7X positif pindah ke sini negatif, 4 negatif pindah ke sini positif. 7 dikurangi 2 5 ya. 5X sama dengan 10. X sama dengan, karena ini perkalian pindah ke sini jadi pembagian, 10 bagi 5 yaitu 2. Jadi penyelesaiannya adalah 2. Ya anak-anak, mudah sekali bukan? Semoga ilmu hari ini bermanfaat buat kalian. Semakin semangat belajar di rumah. Habis ini latihan soal. Nanti soalnya Bapak akan kirim melalui Google Form. Oke, sekian dari Bapak. Tetap menjaga kesehatan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.